Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Dr. Rado Yendra dan Rado Institut. Kita terus berupaya selalu mengisi dunia maya Indonesia dengan berbagai literasi-literasi tridharma perguruan tinggi. Kita tidak tahu seperti apa ke depan. Mungkin saja dunia maya akan menjadi basis sebagai perjuangan dosen menyampaikan ilmu. Siapa tahu ke depan kita tidak tahu. Begitu banyak hal-hal yang memungkinkan untuk menjadikan dunia maya sebagai basis-basis perjuangan untuk dosen untuk menyampaikan ilmu. Mungkin seperti wabah virus COVID, seperti kasus pencemaran udara yang mengakibatkan kita harus di rumah dan sebagainya. Oleh sebab itu, Rado Institut sebagai institusi yang mungkin yang aktif untuk menyajikan konten-konten Tridharma perguruan tinggi akan terus aktif untuk hal-hal seperti ini. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan melakukan bedah riset artikel yang terbit di satu jurnal internasional untuk tahun 2025. Coba kita lihat riset artikel yang dimaksud dalam hal ini. Oke, kita lihat artikelnya. Nah, ini. Dalam suatu jurnal yang kita jumpai untuk tahun 2025 itu di Time Journal. Oke. Ditemukan suatu riset artikel dengan judul Modeling of Wind Speed Distribution in Urban Environment for the Application of Wind Energy Potential Estimation Case Study. Jadi dalam riset artikel ini seperti biasa saja, tidak ada yang aneh. Ada data kecepatan angin, ada model-model kecepatan angin. Model-model yang sederhana yang diberikan seperti pada tabel 1, ada Weibull, ada Gamma, ada Rayleigh, ada normal, ada log normal, ada Wald, Nakagami, Rice, Generalized Extreme Value. Yang hampir keseluruhan model dalam tabel 1 ini sudah kita bahas. Nah, saya ingin mengajak mahasiswa semua untuk menggunakan model-model yang sudah baku di R, seperti model Weibull, model Gamma, model log normal, dan model logistik. Nah, model logistik. Kita akan gunakan data kecepatan angin yang terjadi di Pekanbaru. Oke, kita ke Pekanbaru selama 10 tahun, data harian kecepatan angin. Oke, coba kita lihat data kecepatan angin kita. Kita coba buka data kecepatan angin. Kita ambil data R, kita ambil R kita. Share R. Nah, data kecepatan angin kita, itu datanya cukup banyak. Setelah kita ambil datanya X, nah ini datanya. Data kecepatan angin kita lebih dari 6.500. Ini data kecepatan angin harian di Pekanbaru. Oke, dari berbagai sumber yang kita dapat di Pekanbaru. Nah, data kecepatan angin ini akan kita buat pemodelannya dengan menggunakan coding yang sangat baik, yaitu dengan satu coding saja kita sebut namanya model bawaan R. Nah, model bawaan R ini kita akan menggunakan model Weibull, kita akan menggunakan model Weibull, model Gamma, kita akan menggunakan model log normal, dan kita akan menggunakan model logistik. Nah, logistik model. Jadi ada 4 model bawaan untuk data kecepatan angin. Nah, masing-masing model ini tentu seperti biasa kita akan menggunakan Optim untuk mengestimasi parameter. Nah, cuman kita perhatikan untuk model-model bawaan ini fungsi densitasnya tidak perlu kita tulis. Cukup kita sebut dengan D Weibull saja, karena D Weibull ini udah ngerti R ini adalah densitas Weibull. Per 1 nanti parameter 1, per 2 parameter 2. Nah, nanti ini yang akan dihasilkan oleh Optim. Oke. Nah, nanti untuk Weibull parameter pertama kita sebut alfa, parameter kedua kita sebut beta. Lalu fungsi densitas Weibull, D Weibull untuk data X alfa yang sudah didapatkan melalui Optim dan beta. Oke?
Ini adalah fungsi densitas Weibull, ini kumulatif. Wah, kumulatif menggunakan bahasa P Weibull. Dengan cara yang sama gamma. Gamma juga kita buat log likelihood-nya dulu. Dengan fungsinya tidak perlu kita tulis, tapi cukup D gamma. D gamma itu density gamma. R sudah tahu. Per 1 dan per 2. Oke, kita gunakan optim. Lalu kita sebut alpha GM itu untuk parameter 1, theta GM untuk parameter 2. Nah, ini FGM ini densitas gamma, yang besar adalah FGM gamma, ini AIC gamma. Lalu log normal, seperti biasa sama kita buat log likelihood. Nah, fungsinya tidak perlu kita tulis karena di R sudah ada DL norm. Oke, sama per 1 dan per 2 kita gunakan optim dengan nilai awal 1 untuk dua parameter tadi. Maka parameter 1 kita sebut MLN, parameter 2 kita sebut SLN. Lalu FLN ini densitinya dan ini adalah kumulatifnya. Lalu yang terakhir adalah logistik. Logistik ini sama, tulis dulu log likelihood-nya, ambil fungsinya D logis. D logis itu density logistik. Dah, lalu kita gunakan optim seperti biasa. Kasih nama MLG parameter 1, SLG parameter 2. Lalu tulis fungsi densitasnya D logis untuk parameter yang diperoleh. Oke. Lalu ini kumulatifnya. Ingat kumulatif kita menggunakan XX. Sedangkan density kita menggunakan XI. XX adalah urutan data dari kecil ke besar. XI adalah sekuen data. Oke, dari 0 sampai 2 kali maksimum data. Nah, setelah model ini kita rancang dengan sempurna, kita jalankan saja. Nah, kita jalankan. Kita jalankan saja. Oke, kita run. Kita coba lihat. Nah, itu jalan sempurna. Oke, jalan sempurna model kita. Lalu untuk melihat hasil apa-apa saja dalam model ini, kita cukup copy saja ini. Copy. Kita letakkan di sini pasti. Lalu kita hapus functionnya sampai X. Kita enter. Nah, hasil yang diberikan oleh output kita ini berbagai macam cara output yang dihasilkannya. Sampai ada nih FLG, ini kumulatif FLG. Cukup yang diberikannya. Ada AIC, ada. Kalau untuk melihat satu-satu, kita tinggal ketik. Misalnya kita mau melihat yang pertama dihasilkan apa. Ternyata yang pertama dihasilkan adalah nilai 1,7. 1,7 ini apa? Kita lihat. Dalam model tadi, yang pertama list alpha. Ini yang pertama. Yang pertama parameter alpha Weibull. Yang kedua parameter beta. Yang ketiga AIC. Lalu kalau kita mau melihat nilai alpha tadi cukup ketik yang pertama. Kalau mau lihat nilai betanya kedua. Oke, kalau melihat nilai yang ketiga itu apa nanti AIC. Nah, ini dia. Oke, mantap. Berarti kalau begitu ada berapa hasil kira-kira nanti? Ada sampai 20 hasil. Kalau mau kita lihat untuk mau yang ke-20, apa kira-kira yang terakhir 20. Nah, 20 itu adalah kumulatif. Kalau mau kita lihat apa yang terakhir itu 20 ini dia. Nih yang 20. Kumulatif untuk logistik. Wah, jadi modelnya listnya ini semua dikeluarkan. Kalau kita mau lihat parameter untuk gamma, kita tinggal hitung saja. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, 5 adalah alfa gamma. 5, 6, 7. Kita lihat. 5. Berarti kalau 5 tadi alfa gamma. 6 theta gamma. Sedangkan 7 AIC gamma. Nah, artinya kita memang telah melancang model atau coding yang sangat berguna jika kita menggunakan data apapun. Nah, setelah ini kita gunakan, lalu kita panggil. Kita memerlukan uji density plot. Kalau density plot tentu kita memerlukan XI. Kalau kumulatif kita memerlukan XX. Lalu kumulatif hampiran. Oke? N dan I-nya ada. Lalu kita memerlukan FWBI, density dari Weibull yang keempat.
Density dari gamma yang ke-8, tadi yang list tadi. Log normal yang ke-12. Density dari logistik yang ke-16. Kumulatif Weibull 17. Kumulatif gamma yang ke-18. Kumulatif log normal yang ke-19. Kumulatif logistik yang ke-20. Lalu kita gambarkan uji density plot. Ini uji density plot, density plot, yaitu histogram melawan density Weibull, density gamma, density log normal, density logistik. Lalu ini adalah kumulatif plot. Kumulatif plot itu apa? Kumulatif hampiran melawan kumulatif model Weibull, kumulatif model gamma, kumulatif LLN, dan kumulatif FLG. Nah, kita coba lihat hasilnya. Kita coba lihat hasilnya seperti apa gambarnya. Kita run. Nah, biarkan aja dia berproses. Kita coba lihat hasilnya. Nah, ini dia. Nah, hasilnya keren kan? Luar biasa dahsyat. Ini dari density plot kita nampak di situ ya. Yang merah itu Weibull, yang biru itu gamma, yang hijau log normal, yang coklat logistik. Jadi kalau kita lihat di sini biru dan merah ini itu hampir-hampir baik. Biru dan merah, kalau hijau terlalu ke atas, kalau coklat logistik terlalu ke kanan. Lalu biru dan merah. Meskipun merah itu menghampiri sempurna histogram, tapi belum tentu gamma dan Weibull ini, yang merah Weibull, yang biru gamma, belum tentu gamma itu lebih jelek dari Weibull. Bisa jadi gamma lebih baik. Nah, untuk melihatnya, kita akan lihat nilai AIC-nya. Oke, kita lihat nilai AIC-nya. Nih AIC all. Yang ini yang pertama adalah AIC Weibull, yang nomor 3, bawaan nomor 3. Yang ini adalah AIC gamma, ini adalah AIC log normal, yang terakhir adalah AIC logistik. Coba kita jalankan saja, kita run. Lalu coba kita panggil AIC all. Oke, kita panggil AIC all. Enter. Nah, kenapa? Ternyata gamma yang lebih baik. Mungkin secara sempurna dia menangkap histogram density-nya berbanding Weibull. Tapi perbedaannya tidak terlalu jauh. Ini 5 digit. Bedanya hanya sekitar 7. Oke. Ini 1929, ini 1922. Oke, saya rasa yang terlebih baik adalah dapat digunakan gamma. Gamma adalah yang terbaik. Dari density plot juga kita tadi melihat merah dan biru ini. Nah, dari kumulatif plot nampak sekali. Yang warna biru itu udah tenggelam. Ini kalau yang CDF hampiran itu warna abu-abu, udah tenggelam di dalam. Masih nampak abu-abu sedikit. Kalau hijau jelas tak baik, dia sudah keluar nih. Tapi kalau biru merah dia berimpit terus. Coklat pun dia sudah di atas itu. Coklat juga nampak juga tak baik. Nah, biru sama merah sekali lagi itu dapat menghampiri kumulatif hampiran, yaitu dengan rumus F sama dengan I kurang 0,5. Nah, jadi apa yang ditunjukkan oleh Rado Institute di sini? Rado Institute ini sudah berhasil merancang suatu coding yang disebut dengan model bawaan ini, sudah mengcover seluruh hasil yang diinginkan, baik itu parameter, AIC, dan seterusnya, density, dan kumulatif. Jadi bagi mahasiswa, bagi peneliti, ini tinggal ambil saja model bawaan R, lalu digunakan untuk data-data yang lain. Oke, silakan mana yang perlu pemodel, mana yang perlu coding ini, silakan saja hubungi Rado Institute, ketik saja Rado Institute, hubungi mungkin melewat ya, komen di Facebook atau dari WA. Karena di Rado Institute kita sudah sampaikan nomor WA kita. Silakan hubungi, kita akan coba share nanti coding yang kita sampaikan tadi. Jadi saya rasa luar biasa apa yang kita sampaikan pada pagi hari ini. Jumpa lagi pada sesi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.